Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro dan sis, ketemu lagi dengan saya ya pada pembelajaran PDTO, khususnya untuk kompetensi standar alat ukur bengkel otomotif. Oke bro dan sis, sebelum kita belajar, marilah kita melantunkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki yang memberkahi, serta dimudahkan dalam segala urusan pendidikan, yaitu menuntut ilmu. Baik bro dan sis, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jangka sorong ya. Nah, jadi ini sudah saya sediakan satu unit jangka sorong ini ya. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Nah, jangka sorong. Nah, ini adalah satu unit jangka sorong. Kemudian di bagian bawah ini adalah rahang bawah. Kemudian ini rahang atas. Nah, kemudian di sini ada pengunci. Nah, kemudian di sini ada ini skala tetap ya. Skala tetap. Nah, kemudian yang bergerak ini adalah skala geser. Nah, ini skala geser. Nah, kebetulan untuk jangka sorong yang saya gunakan ini adalah jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm ini ya. 0,05 mm. Oke bro dan sis, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan dan membaca alat ukur jangka sorong, marilah kita belajar bersama ya. Oh iya bro dan sis, untuk jangka sorong ini biasa disebut dengan Vernier caliper atau sigmat. Nah, kadang orang bengkel itu menyebut dengan sigmat. Nah, tapi kalau kita di dunia pendidikan ya menyebutnya adalah jangka sorong atau mister sorong. Kalau untuk bahasa Inggrisnya adalah Vernier caliper. Oke, baik, kita langsung saja melakukan pengukuran ya. Sebelum ke pengukuran ada yang lupa satu lagi nih ya. Untuk jangka sorong ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, untuk kedalaman di sini ya, ini untuk mengukur kedalaman. Kemudian bisa untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, baik itu diameter dalam maupun yang diameter dalam maupun yang diameter luar. Oke, langsung saja kita ke pengukurannya ya. Yang pertama coba kita ukur. Nah, ini saya sudah siapkan ring ya. Ketebalannya berapa kita ukur seperti ini. Tempatkan di posisi tengah ya, jangan di atas, jangan juga di bawah. Di tengah rahang bawah. Nah, kemudian kita lihat yang pertama adalah di skala tetapnya. Nah, skala tetapnya itu menunjukkan dua berarti ya. Nah, menunjukkan 2. Nah, berarti kalau biar mudah nanti kalian semua tulis di buku atau di kertas ya. Skala tetap. Nah, ini skala tetap, saya tulis aja skala tetap. Nah, skala tetap tadi hasilnya adalah 2,00 mm. Nah, kemudian untuk skala gesernya kita cari ya. Nah, untuk skala gesernya yang lurus adalah di angka antara angka 4 dan 5 ya. Antara angka 4 dan 5. Ini ya. Antara angka 4 dan 5. Nah, berarti ini adalah 0,5
Kenapa 55? Karena nilai strip 1 baris ini nilainya adalah 0,05. Setiap nilai satu strip ini adalah 0,05. Misalkan di sini 0,05, kemudian di sini adalah 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini berarti ini adalah kan ini 0,40 ya. Kita tulis di skala geser 0,40. Kemudian karena ini yang lurus adalah antara 4 dan 5, karena nilai tingkat ketelitian pada jangka sorong ini adalah 0,05, berarti ditambah satu garis ini yang lurus ya, yang lurus berarti ditambah 0,05. Berarti hasilnya adalah 2,45 mm. Nah, hasilnya adalah ini ya, 2,45 mm. Paham ya? Kira-kira paham ya? Nah, semoga paham lah, gampang ini. Nah, coba kalau kita ukur yang lain lagi ya. Nah, kita mengukur, nah ini diameter luar pena torak. Nah, kita ukur. Saya fokuskan dulu. Nah, ini. Nah, kalau ini pada skala geser, 0 skala geser. Nah, angka 0 di skala geser ini sudah melewati angka 1 pada skala tetap. Berarti nilainya adalah, kalau ini adalah 10, 20, 30, 40 mili dan seterusnya. Nah, kemudian kalau di pena torak ini saya ukur itu hasilnya pada skala tetap. Itu hasilnya adalah 13 ya. 13,00. Kemudian yang skala geser. Nah, skala geser kita lihat yang lurus ya. Oke. Oh, yang lurus adalah di 0 ini, teman-teman. Nah, yang lurus adalah di 0 ini ya. Yang lurus di 0 ini nih, lurus banget ini. Nah, ini lurus banget berarti adalah 0,00, di sini juga 0,00. Berarti hasil akhirnya adalah 13,00 mm. Itu ya. Oke. Jadi saya ulangi ya. Setiap strip pada skala geser itu nilainya adalah 0,05. Nah, tergantung tingkat ketelitiannya. Kalau di sini tingkat ketelitiannya adalah 0,05, berarti satu strip ini nilainya adalah 0,05. Nah, kemudian untuk skala di bagian tetap atau skala tetap ini nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 1 mili. Nah, setiap garis ini nilainya adalah 1 mili. Nah, misalkan gini. Misalkan saya mengukur yang tadi ini ya. Nah, yang tadi ini, yang tadi itu kan hasilnya adalah 2,45 mm. Nah, berarti sudah sangat jelas sekali ya, setiap satu strip pada skala tetap itu nilainya adalah 1 mm. Nah, kemudian kalau udah mencapai angka 1 itu berarti kan di sini 10 mm, kemudian 20 mm, 30 dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana jika kita mengukur menggunakan rahang yang atas ini. Nah, rahang yang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, dalam hal ini adalah pena torak ya. Kita ukur coba ya. Set, dan kita kunci. Nah, kita kunci, langsung kita baca hasilnya. Nah,
Untuk hasilnya ini adalah 9,00 mm pas di strip 9 pada skala utama ya, untuk skala tetap. Nah, ini 9 lurus dengan 0 skala geser lurus, dan di sini nggak ada yang lurus ya, nggak ada yang lurus. Artinya ini hasil pengukurannya adalah 9,00 mm gitu ya. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya kita coba mengukur kedalaman. Nah, coba kita mengukur kedalaman pena torak ini ya. Ini ya, kita ukur, set. Nah, kemudian kita kunci. Nah, kemudian kita baca ya. Saya autofocus dulu. Nah, ini kita bisa tulis langsung saja karena angka 0 pada skala geser itu sudah melewati di angka 30. Ini berarti adalah nilainya adalah 38. Nah, kita tulis dulu ya. Skala utama 38,00, terus di skala geser kita berapa? Nah, saya autofocus dulu. Nah, 38, nah yang lurus adalah di antara garis 7 dan 8. Nah, ntar saya autofocus. Nah, udah. Nah, ini lurus ya. Nah, ini yang paling lurus ini antara 7 dan 8 berarti berapa? 0,75 langsung saja. Berarti yang lurus kan sudah melewati garis ke-7 ini, nilainya adalah 0,70 ditambah 0,05, berarti langsung ditambah aja 0,75 mm. Nah, hasil pengukuran totalnya adalah 38,75 mm. Nah, ini ya. Jadi hasil pengukuran diameter hasil pengukuran kedalaman dari pena torak ini hasilnya adalah 38,75 mm. Begitu ya, kira-kira sudah jelas. Barangkali nanti ada hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa lewat e-learning maupun WhatsApp group. Nah, itu yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan yang baik ini. Untuk ke depan nanti akan kita pelajari juga terkait jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02. Sementara itu dulu ya, Bro dan Sis, tetap semangat di masa pandemi ini. Cukup sekian dulu ya. Barangkali nanti ada diskusi, nanti kita agendakan di e-learning dan di WhatsApp group. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.